Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini, hari Selasa tanggal 26 November 2024, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, serta GBP Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di market indeks dolar di time frame daily. Kalau kita perhatikan pergerakan indeks dolar sampai dengan hari ini masih bergerak konsolidasi. Meskipun kalau kita perhatikan candle yang terbentuk di hari Senin kemarin membentuk impulse bearish, candle hijau dimakan oleh candle warna merah. Tentunya hal tersebut memungkinkan indeks dolar masih berpeluang bergerak bearish. Dan kalau kita update di sini, low yang terbentuk di posisi kemarin ada di 106.58 dan posisinya sampai dengan saat ini menurut saya potensinya masih konsolidasi dan memiliki potensi untuk dia bergerak bearish secara keseluruhan. Oke, sekarang kita akan coba lihat di time frame yang lebih kecil. Kita lihat dulu di time frame 4 jam. Ya, kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, di posisi kemarin keluar daripada area previous daily high ya di sisi ini. Dan saya melihat setelah terjadi penurunan hingga mencapai 106.58, di sini ada bullish engulfing, ada memungkinkan dia menutup posisi sebelumnya. Karena di sini saya melihat di time frame 1 jam ada open gap down dan ditutup oleh open gap up hari ini, dan hari ini juga open gap up menutup daripada pergerakan bearishnya. Jadi secara keseluruhan masih konsolidasi ya, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Dan sekarang kita akan coba lihat di time frame 1 jam. Ya, di time frame 1 jam ini yang saya maksud tadi ya, dimana terlihat jelas di posisi hari Senin kemarin ini adalah open gap down. Oke, market konsolidasi. Di sini ada sweep liquidity. Kemudian hari ini ada open gap up menutup daripada open gap down. Setelah itu market hari ini langsung bergerak cukup signifikan ya, bergerak negatif atau melemah dan menutup open gap up-nya hari ini. Dan kembali lagi market sedang berada dalam zona area konsolidasi. Terlihat memang tidak jelas untuk arah pergerakan indeks dolar ya untuk saat ini. Tapi di sini saya akan menunjukkan potensi yang ada ya. Kalau saya melihat area yang akan diuji sekali lagi adalah area previous daily low, dan saya melihat di posisi area support sebesar ini ya. Ini memiliki momentum ya, berkali-kali menurut saya banyak sekali rejection di area sini. Oke, saya perpanjang seperti ini, area support ya yang sangat kuat menurut saya. Kalau market indeks dolar bergerak di bawah 106.33, bergerak di posisi ini, potensinya akan kuat menunjukkan pergerakan bearishnya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, ini beberapa kali Anda bisa lihat setelah dia breakout, oke. Di sini ada rejection, breakout, rejection kembali, breakout, di sini rejection, dan ini termasuk juga rejection, dan sekarang memungkinkan masih menguji sisi area support sebelum dia menunjukkan aktivitas bullishnya. Karena secara keseluruhan pergerakan indeks dolar memang masih memiliki kecenderungan bullish, dan kemarin sudah saya sampaikan kalau posisi indeks dolar bisa keluar daripada area konsolidasi di sisi ini, memungkinkan ini membentuk sebuah pola ya, dimana di sini ada manipulasi, ini sedang terjadi akumulasi ya, dan kemudian akan bergerak sebagai pergerakan distribusi, yaitu bergerak bearish. Tapi untuk saat ini memang belum menunjukkan arah yang cukup kuat bergerak bearish, maka saya sampaikan masih bergerak secara konsolidasi. Dan tentunya dampaknya akan seperti apa terhadap Euro USD dan GBP USD, tentunya sebenarnya hal yang sama ya, market akan bergerak secara range secara keseluruhan. Tapi sekarang kita akan coba lihat peluangnya di dua market tersebut, Euro USD, GBP USD Jepang Yen, ataupun nanti GBP Jepang Yen. Kita akan coba lihat di market Euro USD. Oke, untuk market Euro USD, kalau kita perhatikan ya dari time frame daily, di mana candle kemarin membentuk spanning top ya, ditutup di candle warna hijau,
dan mengambil sisi liquidity previous daily high dan membuat high baru. Cuman sayangnya memang tidak breakout di atas daripada level tersebut. Tapi dengan kondisi seperti ini, saya melihat adanya pergerakan yang dimana memang masih terjadi konsolidasi secara keseluruhan. Oke, artinya sesuai dengan kondisi pergerakan indeks dolar saat ini yang memang memiliki kecenderungan di mana market sedang berada dalam area range. Oke. Tapi kalau kita perhatikan dorongan terakhir dari sisi low menuju ke posisi high sampai berhasil break high daripada candle sebelumnya yang terjadi di hari Jumat, menurut saya ada potensi memiliki momentum akan menguji sekali lagi wilayah area drop bis drop. Oke. Dan sekarang kita akan coba lihat peluangnya yang terjadi di time frame daily ya, karena batas breakout daily di 1.04737 di sisi ini kan berhasil di break. Jadi saya melihat ada potensi dorongan bullish untuk jangka pendek. Kita turunkan time frame 4 jam, kita lihat dulu. Ya, di time frame 4 jam secara keseluruhan posisi daripada pergerakan Euro USD hari ini berhasil menutup daripada open gap up kemarin ya. Dan ini candle hari ini yang berhasil menutup break tersebut. Dan tentunya hal yang paling utama adalah dia keluar daripada inside bar candle di sisi candle yang warna merah ini. Bahkan batas breakout ini ya berhasil di breakout di 1.04646 dan menuju area drop is drop dan terjadi penurunan menutup gap. Dan sekarang sedang terjadi konsolidasi. Meskipun kemarin saya sampaikan memungkinkan wilayah drop is drop terjadi konfirmasi sell dan terjadi perjalanan penurunan, cuman memang tidak sampai dengan area previous week low karena memiliki kecenderungan yang dimana market sedang terjadi konsolidasi. Oke, selanjutnya batas breakout saya akan geser karena menurut saya momentum akan kuat menunjukkan potensi bergerak ini ya bergerak bullish secara keseluruhan. Dan sekarang saya akan update dulu batas breakout 4 jam ada di 1.04948. Batas bawahnya ada di area di posisi 1.04015. Menurut saya kalau area ini terjadi breakout maka sangat memungkinkan market akan bergerak bearish dan tentunya mengejar previous week low. Kita turunkan dulu di time frame 1 jam, kita cek peluangnya. Oke, ya menurut saya ini kalau dia terjadi break di atas daripada 1.04948 ya. Ya, tentunya ini akan menjadikan peluang bullish dan menguji sekali lagi area drop bis drop dan membuat high baru tentunya. Oke, targetnya sampai berapa? Oke, targetnya sampai berapa? Kita coba lihat ya peluangnya tentunya sekali lagi menguji wilayah area drop is drop dan area resisten yang terbentuk di posisi kemarin. Jadi memungkinkan dia akan bergerak bullish ketika breakout dan dia akan bergerak bearish. Artinya masih konsolidasi dan coba saya akan tarik menggunakan trendline ya. Coba kita lihat, kita gunakan trendline. Ini seperti membentuk bullish channel. Ya, kita tarik seperti ini. Oke. Oke, seperti ini ya. Jadi setidaknya dia akan menguji sisi trendline atas minimal drop base drop. Dia akan diuji sekali lagi. Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk market Euro USD. Artinya tunggu konfirmasi breakout. Jadi seperti ini kalau dia breakout atas, oke, cari retest, buy, ada konfirmasi dan up liquidity. Oke, jadi seperti itu. Ya, kalau memang dia terus melemah, tidak ada konfirmasi adanya break di atas, maka ya dia akan breakout trendline, menguji breakout bawah 1.04015, cari retest, sell, target ke bawah. Oke, jadi seperti itu. Sederhananya ya dari analisa Euro USD yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita berlanjut di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD, posisi candle kemarin berhasil liquidity di posisi previous daily high ya. Dan tentunya hal tersebut mendorong di area
fair value gap di sisi ini. Kemarin udah saya tandain ya. Kita akan nanti coba lihat di time frame yang lebih kecil. Dan posisi hari ini sudah menunjukkan pergerakan bearish, menguji sekali lagi previous daily low, yaitu di 1.24866 di posisi hari kemarin. Secara keseluruhan ini sebenarnya juga konsolidasi, artinya ada penolakan dari sisi area resisten, penolakan dari sisi area support. Jadi kita tinggal melihat aja peluang yang ada dari jangka pendek ini. Kita langsung turunkan dulu time frame 4 jam. Ya, Anda bisa lihat fair value gap berkisaran dari 1.26250 sampai dengan 1.26052. Alhamdulillah ada respon dan market bergerak bearish meskipun tidak sampai dengan previous week low. Dia mengambil dari sisi unmitigated shadow ya di sisi ini, direspon dan ada candle bullish. Tentunya market sedang terjadi konsolidasi. Selanjutnya seperti apa? Ya, kalau kita melihat dengan posisi pergerakan yang tidak terlalu volatile ya, dalam arti masih bergerak secara range. Sekali lagi Anda bisa pantau dari sisi bawah ya, dari sisi bawah, artinya di area sini yang menjadikan pemantauan selanjutnya apakah akan terjadi breakout atau akan terjadi penolakan pada buyers. Oke, seperti ini. Kalau dia break bawah, maka dia langsung menunjukkan potensi pelemahan dan membuat continuation bearish sedang terjadi. Oke, dan memasuki area demand ya. Ini adalah area demand sebesar ini. Ini adalah area demand. Di sini high, ini low-nya. Oke, dan dia akan menguji masuk lagi dalam area demand. Tapi kalau posisinya saya melihat batas breakout 4 jam ada di sisi ini ya. Ini batas breakout-nya. Oke, kita tandain. Menurut saya kalau area itu di break, maka dia akan menguji sekali lagi sisi area previous daily high, minimal menguji drop juga ya di area tersebut yang memang banyak sekali terjadi perdagangan di mana buyer dan seller di sini memiliki kekuatan yang seimbang. Adapun kalau dia break, dia akan menguji sekali lagi di wilayah area ini. Oke, berkisaran kita coba lihat ya, kisarannya itu sebesar ini. Ini low-nya yang direspon ya, sampai dengan high. Oke, nah sebesar ini respon daripada area supply ya di posisi ini. Banyak sekali perdagangan di area tersebut. Jadi teman-teman tinggal pantau aja kembali apakah nantinya di area tersebut terjadi penolakan yang menunjukkan potensi bearish kembali dari sisi area supply ini, untuk menunjukkan pergerakan itu hanya sebatas konsolidasi. Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan ya dari kondisi market GBP USD yang memang pengaruh terhadap indeks dolar secara keseluruhan juga masih konsolidasi. Artinya ya market akan bergerak secara range, menguji sisi area supply, menguji sisi area support. Kalau ada peluang baru Anda bisa entry di area tersebut. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan ya dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak susah tidak usah diikutin. Selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen sampai saat ini saya masih wait and see ya. Karena candle posisi hari Senin juga membentuk spanning top. Jadi di mana buyer dan seller di sini juga masih sama-sama kuat. Dan meskipun dia mengambil dari sisi area ekor ya di posisi bawah, tapi di sini menurut saya sih masih belum cukup kuat untuk menunjukkan arah pergerakan untuk USD Jepang Yen yang lebih jelas. Jadi sementara ini saya masih melihat pergerakan untuk USD Jepang Yen, saya lebih baik wait and see dulu, melihat nantinya perkembangan sejauh mana dia akan bergerak selanjutnya. Karena secara keseluruhan sampai dengan hari Selasa ini previous week low, previous week high juga belum terliquidity dan masih bergerak secara range. Adapun memang kalau dilihat secara structure, setelah dia break higher high, kemudian ini di breakout dan posisinya sedang terjadi koreksi, ambil sisi bawah ini juga masih belum ya kalau kita perhatikan. Ya masih belum sisi bawah dan tentunya market hanya sebatas konsolidasi. Jadi
saya lebih baik wait and see, menunggu perkembangan selanjutnya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk market USD Jepang Yen. Saya belum bisa memberikan informasi secara detail karena market sedang terjadi konsolidasi. Saya lebih baik wait and see karena sangat beresiko ketika USD Jepang Yen itu pergerakannya sangat liar ya, ketika ada potensi dia hanya bergerak secara range seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas di market GBP Jepang Yen. Oke, untuk market GBP Jepang Yen, tentunya kalau kita perhatikan candle yang bergerak di posisi hari Senin kemarin masih di dalam area range ya. Artinya masih inside bar dan hari ini sudah mengambil sisi bawah. Ini menandakan adanya peluang adanya penurunan sedang terjadi karena memang momentum seller sangat kuat dari posisi bearish engulfing ini dua kali ya, 1, 2, dan dia memakan candle warna hijau dan saat ini sedang menguji sekali lagi trendline bawah. Ini kalau terjadi terus berlanjut bearish, maka akan menguji sekali lagi wilayah trendline bawah. Ini akan menjadikan target selanjutnya karena Anda bisa lihat, oke, di sini ya. Ini trendline bawah, sebentar. Ini trendline bawah, ini trendline atas, rejection, 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 dan ini terjadi rejection dan terlihat dia bergerak turun, maka menguji sekali lagi area previous monthly low yang berkisaran 189.85. Sekarang kita akan coba lihat di time frame yang lebih kecil. Kita akan turunkan dulu di time frame 4 jam. Kita cek dulu. Ya, di time frame 4 jam alhamdulillah ya, ternyata area batas breakout 4 jam di sisi 194.44 tidak berhasil di breakout. Dan area drop is drop di sisi ini terjadi respon ya, di sini breakout dan dia bergerak turun ya sesuai dengan targetnya minimal mendekati area low di 192 ya, 0.89 di area tersebut dan hari ini sedang terjadi. Apakah ini akan berlanjut dia bergerak bearish? Tentunya untuk kita mengejar area yang lebih rendah, target saya sih coba kita cek. Nah, ini ada area liquidity yang paling terdekat memungkinkan akan bergerak ke posisi, sebentar ya, ini saya ambil area demand ya di time frame 4 jam. Kita akan tarik dulu sebesar ini. Oke, ini adalah area demand. Kita akan coba cek ya, tentunya sudah masuk area demand di posisi ini. Dan saya melihat masih bergerak bearish untuk USD Jepang Yen. Jadi hati-hati ya, lebih baik kalau saya melihat kondisi seperti ini, saya akan memantau sisi area ya, ini sih sudah menjadi targetnya ya. Cuman memang ya teman-teman harus cukup hati-hati. Saya akan menandai batas breakout masih sama di atas, yaitu di area drop is drop. Di sisi ini menurut saya cukup kuat. Kemarin beberapa candle menguji area drop is drop juga gagal dan dia breakout bawah. Ini menunjukkan negatif atau pelemahan dan arahnya masih bearish. Untuk entry hari ini saya rasa penerusan daripada kemarin ya. Jadi kita akan tunggu aja momentum yang terjadi ketika memasuki area demand yang berkisaran antara 191.73 sampai dengan 192.88. Kalau dia break di bawah area low di area demand ini adalah di posisi 191.73, maka di situ akan menunjukkan pergerakan terus berlanjut bearish ya di sisi ini. Dan tentunya akan mengejar area trendline bawah minimal previous monthly low yang akan dikejar selanjutnya. Jadi seperti ini ya yang bisa saya sampaikan untuk market GBP Jepang Yen ya, dari indeks dolar per USD. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.